Pernahkah kamu bertemu dengan seorang anak yang seolah tak pernah mau diatur? Setiap kata yang keluar dari mulut orang tuanya seperti angin lalu. Diberi nasihat malah dibalas dengan tatapan menantang. Disuruh belajar, dia justru memilih bermain. Seakan-akan semua aturan hanyalah batasan yang dibuat untuk dilanggar. Banyak orang tua yang mengeluh menghadapi anak seperti ini. Bukannya tidak sayang, tapi rasa lelah seringkali datang ketika setiap percakapan berakhir dengan adu mulut. Bukan hanya di rumah, bahkan di sekolah pun sikap keras kepala itu terlihat jelas. Guru sering mengeluh, teman-teman merasa kewalahan, dan lingkungan mulai memberi label buruk padanya. Sifat seperti ini sebenarnya bukan muncul begitu saja. Ada latar belakang, ada alasan yang membuat seorang anak tumbuh dengan sikap menentang. Bisa jadi karena pola asuh yang kurang tepat, kurangnya komunikasi, atau pengaruh lingkungan sekitar. Namun, apapun penyebabnya, orang tua tentu berharap ada jalan keluar. Masalahnya, mengubah sikap anak yang sudah terbentuk bukanlah hal mudah. Tidak cukup hanya dengan marah atau memberi hukuman. Bahkan, cara seperti itu justru bisa memperburuk keadaan. Anak akan merasa semakin ingin melawan, karena mereka merasa tidak dipahami. Banyak yang mencoba berbagai metode, dari memanggil konselor sekolah, mengikuti seminar parenting, sampai mencari tips dari internet. Sebagian berhasil, sebagian lagi merasa usahanya sia-sia. Yang jelas, butuh pendekatan yang tepat, penuh kesabaran, dan konsistensi untuk membuat perubahan nyata. Namun, di tengah semua kesulitan itu, ada kisah yang membuktikan bahwa anak yang awalnya keras kepala, membangkang, dan sulit diatur, bisa berubah menjadi penurut, bahkan penuh inisiatif. Perubahan itu bukan terjadi dalam semalam, melainkan hasil dari proses panjang yang penuh tantangan. Kisah ini bukan sekadar cerita manis untuk memotivasi, melainkan perjalanan nyata yang menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin. Bahkan anak yang terkenal nakal di lingkungannya pun bisa menjadi teladan jika diarahkan dengan cara yang tepat. Semuanya bermula dari satu keputusan berani, berhenti melihat anak hanya dari sisi buruknya, dan mulai memahami alasan di balik sikapnya. Dari situlah titik balik dimulai, hingga sebuah transformasi luar biasa terjadi. Namanya Raka. Di lingkungan rumah namanya sudah cukup dikenal. Sayangnya, bukan karena prestasi. Raka adalah tipe anak yang selalu punya jawaban untuk setiap teguran. Disuruh belajar, ia akan berkata, "Nanti saja." Dilarang bermain terlalu sore, dia malah pura-pura tidak dengar. Di sekolah pun, guru sudah hafal wajahnya karena sering terlambat, tidak mengerjakan tugas, atau mengajak teman bercanda di tengah pelajaran. Sikapnya yang keras kepala membuat banyak orang mulai menyerah untuk menasihatinya. Sejak kecil, Raka terbiasa melakukan segalanya dengan caranya sendiri. Orang tuanya pernah mencoba mengatur, tapi seringkali berakhir dengan pertengkaran kecil. Lama-lama, mereka mulai membiarkan, berpikir bahwa Raka mungkin akan berubah seiring waktu. Namun bukannya membaik, sifatnya justru semakin sulit dikendalikan. Di mata Raka, aturan hanyalah tembok yang membatasi kebebasannya. Ia merasa harus melawan untuk membuktikan bahwa dirinya bisa memutuskan segalanya sendiri. Hari-harinya penuh dengan cerita yang membuat orang tua geleng-geleng kepala. Pernah suatu hari, ia diminta menjaga rumah sebentar. Alih-alih patuh, Raka malah mengajak teman-temannya masuk dan bermain game seharian. Rumah jadi berantakan dan ketika ditanya alasannya, jawabannya enteng saja, "Gak apa-apalah, kan cuma sebentar." Ucapan seperti itu menggambarkan betapa ia tidak merasa bersalah, seolah semua tingkahnya wajar-wajar saja. Namun di balik sikapnya yang keras, sebenarnya Raka adalah anak yang cerdas. Ia cepat tanggap, kreatif, dan punya rasa ingin tahu besar. Sayangnya sifat-sifat baik itu tertutup oleh sikap membangkang yang membuat banyak orang sulit melihat potensinya. Guru-guru sering mengatakan bahwa Raka sebenarnya pintar, hanya saja sulit diatur. Ini membuat banyak orang berpikir, sayang sekali kalau anak ini dibiarkan begitu saja. Titik awal perubahan Raka dimulai ketika ia mengalami sebuah kejadian yang tak terduga.
Saat itu, ia sedang bermain di lapangan dekat rumah dan tiba-tiba terjadi insiden kecil yang melibatkan temannya. Temannya terluka cukup parah karena kelalaian Raka yang tidak mendengarkan peringatan. Rasa bersalah itu mulai mengusik hatinya. Untuk pertama kalinya ia merasa bahwa sikap keras kepala bisa membawa akibat buruk. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga orang lain. Kejadian itu membuat orang tuanya mengambil langkah berbeda. Mereka tidak langsung memarahi, tetapi mengajak Raka duduk dan berbicara panjang lebar. Bukan nada tinggi yang terdengar, melainkan suara lembut yang penuh kesabaran. Mereka menjelaskan bahwa setiap tindakan punya konsekuensi, dan kadang, orang memberi aturan bukan untuk membatasi, tapi untuk melindungi. Ucapan itu membuat Raka terdiam. Meski awalnya ia pura-pura tak peduli, tapi ada bagian dari hatinya yang mulai goyah. Sejak hari itu, ada sedikit perubahan dalam sikapnya. Memang, ia belum langsung menjadi anak penurut, tapi ia mulai lebih sering mendengarkan sebelum membantah. Orang tuanya sadar, ini adalah celah kecil yang harus dimanfaatkan. Mereka mulai membangun komunikasi, mencari waktu untuk mendengarkan Raka bercerita tanpa menghakimi. Raka pun perlahan merasa lebih dihargai, sehingga ia mulai mau membuka diri. Perubahan itu kecil tapi nyata, dan seperti bara api yang ditiup pelan, setiap momen kecil itu menyalakan semangat untuk berubah. Bagi Raka, ini adalah awal perjalanan panjang yang akan mengubah hidupnya. Bagi orang tuanya, ini adalah tanda bahwa harapan masih ada, dan mereka siap untuk terus berjuang. Hari-hari berikutnya menjadi ujian kesabaran, baik untuk Raka maupun orang tuanya. Meski sudah ada tanda-tanda perubahan, sifat keras kepala itu masih sering muncul. Kadang ia masih menunda pekerjaan rumah, kadang masih membantah jika diminta membantu. Namun perbedaannya kini ia mulai mau mendengarkan penjelasan sebelum memutuskan. Dulu, kata tidak langsung meluncur tanpa pikir panjang. Sekarang, ia setidaknya mau mempertimbangkan. Orang tuanya mulai menerapkan aturan baru, bukan dengan ancaman tapi dengan kesepakatan. Misalnya, jika Raka mengerjakan tugas sekolah tepat waktu, ia boleh bermain lebih lama di akhir pekan. Atau jika ia membantu pekerjaan rumah, ada waktu khusus untuk bermain game bersama keluarga. Pendekatan ini membuat Raka merasa lebih dihargai, karena ia tidak lagi merasa dipaksa, melainkan memilih. Di sekolah, perubahan Raka juga mulai terlihat. Ia masih suka bercanda tapi tidak lagi sampai mengganggu jalannya pelajaran. Guru mulai memperhatikannya dan memberikan pujian setiap kali ia menyelesaikan tugas tepat waktu. Pujian itu ternyata berdampak besar. Raka yang sebelumnya acuh tak acuh, kini mulai merasa senang ketika orang mengakui usahanya. Salah satu momen penting terjadi saat guru menunjuknya menjadi ketua kelompok untuk proyek sekolah. Dulu, tugas seperti ini akan ia abaikan, atau bahkan ia serahkan sepenuhnya pada teman-temannya. Tapi kali ini berbeda. Raka mulai mencoba mengatur jadwal pertemuan, membagi tugas dan memastikan proyek berjalan lancar. Meski sempat kesulitan, ia merasa bangga ketika hasil kerja kelompoknya mendapat nilai tinggi. Orang tuanya tak lupa memberikan apresiasi atas setiap pencapaian kecil itu. Bukan hadiah besar, tapi kata-kata seperti, "Kami bangga sama kamu," atau "Kamu hebat hari ini," yang membuat Raka tersenyum. Tanpa sadar, rasa percaya dirinya mulai tumbuh, dan ia menemukan bahwa menjadi anak yang lebih disiplin ternyata membawa banyak hal positif. Namun perjalanan ini tentu tidak mulus. Ada masa-masa di mana Raka kembali menunjukkan sikap lamanya. Pernah suatu malam ia menolak mengerjakan tugas dan memilih menonton televisi. Orang tuanya nyaris terpancing emosi, tapi mereka mengingat komitmen untuk tetap tenang. Mereka hanya mengingatkan bahwa pilihan itu akan membuatnya tidak mendapat waktu bermain lebih lama di akhir pekan. Raka sempat diam, lalu akhirnya memilih menyelesaikan tugasnya. Perubahan itu semakin terasa ketika Raka mulai menawarkan bantuan tanpa diminta. Misalnya, ia membantu membawa belanjaan atau membersihkan meja makan. Hal-hal kecil yang dulu jarang sekali ia lakukan kini menjadi kebiasaan baru.
Orang di sekitarnya mulai melihat perbedaan, dan perlahan citra anak nakal itu mulai memudar. Bagi Raka semua ini adalah pengalaman baru. Ia mulai merasakan kepuasan yang berbeda, bukan dari melanggar aturan, tapi dari melakukan sesuatu yang bermanfaat. Mungkin, tanpa ia sadari, inilah awal dari rasa tanggung jawab yang sesungguhnya. Dan meski perjalanannya masih panjang, fondasi perubahan itu sudah tertanam kuat di dalam dirinya. Perubahan Raka memang membawa suasana baru di rumah, tapi ujian sesungguhnya datang lebih cepat dari yang diduga. Suatu sore, ketika ia sedang bermain bola di lapangan, beberapa teman lamanya datang. Mereka adalah anak-anak yang dulu sering menjadi partner in crime-nya, suka membolos atau membuat ulah bersama. Mereka mengajak Raka kembali melakukan hal-hal yang dulu menjadi kesukaannya, nongkrong di gang belakang, membuat keributan kecil, dan pulang larut tanpa izin. Awalnya, Raka tergoda. Rasa rindu akan kebebasan tanpa aturan itu muncul lagi. Namun ia juga ingat pembicaraan panjang dengan orang tuanya dan semua pujian yang sudah ia dapatkan belakangan ini. Di kepalanya, ada tarik-menarik antara rasa ingin kembali seperti dulu dan keinginan untuk mempertahankan perubahan yang sudah ia mulai. Temannya bahkan berkata, "Kamu udah berubah, Rak. Jadi anak manis sekarang?" Nada mengejek itu sempat membuat hatinya panas. Raka berdiri di persimpangan, secara harfiah dan batin. Ia bisa saja mengikuti mereka dan kembali ke kebiasaan lama, atau memilih pulang seperti yang sudah ia janjikan pada orang tuanya. Akhirnya ia mengambil keputusan yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya, menolak ajakan itu. Dengan nada datar ia berkata, "Gua nggak bisa, ada tugas yang harus gua kerjain." Meski teman-temannya mencibir, Raka tetap melangkah pergi. Langkah itu terasa berat, tapi di dalam hati ada rasa lega. Ia merasa baru saja melewati ujian besar pertamanya. Ketika sampai di rumah, orang tuanya tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Namun mereka melihat Raka pulang tepat waktu, duduk di meja belajar, dan mulai mengerjakan tugasnya. Mereka tidak banyak bertanya, hanya memberikan senyum dan teh hangat di sampingnya. Dalam hati Raka merasa dihargai meski tanpa kata-kata. Keesokan harinya di sekolah, kabar bahwa Raka menolak ajakan teman lamanya mulai terdengar. Beberapa teman justru menghormatinya, mengatakan bahwa ia sudah dewasa. Ucapan itu membuat Raka menyadari bahwa bersikap tegas pada pilihan sendiri ternyata juga bisa membuat orang lain segan. Ia mulai mengerti arti sebenarnya dari menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Meski begitu, godaan tidak berhenti di situ. Ada saja ajakan-ajakan untuk melanggar aturan, entah dari teman lama atau situasi yang muncul secara tiba-tiba. Tapi setiap kali, Raka mengingat perasaan lega saat ia memilih jalan yang benar. Itu menjadi pegangan kuat yang membuatnya tidak mudah goyah. Hari itu ia benar-benar paham bahwa perubahan bukan hanya soal menjadi lebih penurut, tapi juga soal berani mengambil keputusan yang sulit. Dan keputusan itu, ia sadari, akan membentuk siapa dirinya di masa depan. Waktu terus berjalan, dan perubahan pada Raka semakin terlihat jelas. Ia bukan hanya mulai patuh pada aturan rumah dan sekolah, tapi juga menunjukkan kepedulian pada orang di sekitarnya. Jika dulu ia dikenal sebagai biang keributan, kini ia mulai sering menjadi penengah saat ada teman yang bertengkar. Keputusan-keputusan kecil yang ia ambil setiap hari, perlahan membangun reputasi baru di mata banyak orang. Suatu hari guru meminta Raka membantu adik kelas yang kesulitan memahami pelajaran matematika. Dulu, permintaan seperti ini pasti ia tolak mentah-mentah. Tapi kali ini, ia menerimanya dengan senyum tipis. Ia duduk bersama adik kelas itu, menjelaskan pelan-pelan sampai mereka mengerti. Saat adik kelas itu berterima kasih, Raka merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kepuasan karena membantu orang lain. Di rumah, ia mulai mengambil peran lebih. Ia membantu ibunya berbelanja ke pasar, menemani ayahnya memperbaiki peralatan, bahkan menjaga adiknya saat orang tuanya sibuk. Hal-hal kecil ini ternyata membuat hubungan keluarga semakin hangat.
Percakapan di meja makan yang dulu sering diwarnai teguran, kini lebih banyak diisi tawa. Lingkungan sekitar juga mulai melihat perubahan itu. Tetangga yang dulu mengeluh karena ulah Raka kini justru memujinya. Bahkan, ada yang berkata kepada orang tuanya, "Anakmu sekarang beda sekali, jadi contoh buat anak-anak lain." Ucapan itu membuat orang tua Raka terharu karena mereka tahu betapa panjang proses yang telah dilalui. Perubahan ini tidak hanya menguntungkan Raka secara pribadi, tapi juga mulai menginspirasi teman-temannya. Beberapa dari mereka yang dulu suka membuat masalah kini mulai mengurangi kebiasaan buruk. Mereka melihat bahwa Raka bisa berubah, dan itu memberi harapan bahwa mereka pun bisa. Tanpa sadar, Raka menjadi contoh nyata bahwa perubahan itu mungkin. Di sekolah, ia mulai dipercaya untuk memimpin kegiatan ekstrakurikuler. Saat diminta mengatur sebuah acara, ia mengerahkan semua teman dan membagi tugas dengan rapi. Hasilnya, acara tersebut berjalan lancar dan mendapat pujian dari guru. Bagi Raka, ini adalah puncak dari semua usaha yang ia lakukan. Pengakuan bahwa ia mampu memimpin, bukan hanya mengikuti. Meski sudah banyak berubah, Raka tidak melupakan masa lalunya. Ia sadar, pengalaman sebagai anak yang keras kepala justru membuatnya mengerti bagaimana menghadapi teman-teman yang masih sulit diatur. Ia tidak menghakimi, tapi mencoba mendekati mereka dengan cara yang dulu berhasil mengubah dirinya, sabar dan mau mendengarkan. Kini Raka tidak hanya menjadi anak yang penurut, tapi juga sosok yang membawa pengaruh positif bagi lingkungannya. Perjalanan panjang itu memberinya pelajaran berharga, bahwa perubahan bukan hanya soal menyesuaikan diri dengan aturan, tapi juga soal menemukan versi terbaik dari diri sendiri dan membagikannya pada orang lain. Perjalanan Raka membuktikan bahwa perubahan bukanlah sesuatu yang mustahil. Dari seorang anak yang keras kepala, penuh perlawanan, dan sulit diatur, ia berhasil menjadi pribadi yang lebih tenang, bertanggung jawab, dan memberi dampak positif bagi sekitarnya. Perubahan ini tidak terjadi dalam sekejap, melainkan melalui proses panjang yang dipenuhi jatuh bangun. Kunci keberhasilannya terletak pada komunikasi yang baik, kesabaran orang tua, dan kemauan Raka sendiri untuk mencoba. Tanpa ketiga hal itu, mungkin ia masih terjebak dalam sikap lamanya. Proses ini mengajarkan bahwa membentuk karakter anak membutuhkan kerjasama antara keluarga, lingkungan, dan si anak itu sendiri. Tidak semua orang punya keberanian untuk mengakui kesalahan dan mencoba memperbaiki diri. Raka melakukannya bukan karena dipaksa, tapi karena ia merasakan sendiri manfaat dari setiap perubahan kecil yang ia lakukan. Dari situ, rasa percaya diri dan tanggung jawab mulai tumbuh dengan sendirinya. Kisah Raka juga menjadi pengingat bagi orang tua dan pendidik. Jangan cepat menyerah. Di balik sikap keras seorang anak, seringkali ada potensi besar yang belum tergali. Tugas kita adalah menemukan cara untuk membangkitkan potensi itu, bukan mematikannya dengan kemarahan atau hukuman yang berlebihan. Bagi Raka, perubahan bukan berarti menghilangkan jati dirinya. Ia tetap menjadi anak yang ceria dan penuh ide, tapi kini ia tahu kapan harus serius, kapan harus mendengarkan, dan kapan harus bertindak. Inilah yang membuatnya menjadi pribadi yang lebih seimbang. Cerita ini juga menjadi pelajaran bahwa setiap orang punya kesempatan kedua. Bahkan mereka yang sudah lama dicap nakal, tetap bisa berubah jika diberi kepercayaan dan dukungan yang tepat. Yang dibutuhkan hanyalah kesediaan untuk memulai, meski langkah pertama terasa berat. Jika kamu sedang menghadapi anak, saudara, atau bahkan teman yang sulit diatur, ingatlah kisah ini. Jangan fokus pada kesalahan masa lalunya, tapi lihatlah kemungkinan yang bisa ia capai jika diberi ruang untuk berkembang. Perubahan memang tidak instan, tapi hasilnya bisa melebihi ekspektasi. Dan untuk kamu yang mungkin merasa sedang berada di posisi seperti Raka dulu, ingatlah, kamu punya kendali atas hidupmu. Setiap keputusan kecil yang kamu ambil hari ini bisa membentuk masa depanmu. Jadi mulailah melangkah ke arah yang lebih baik, karena siapa tahu suatu hari nanti, kisahmu bisa menginspirasi orang lain, seperti kisah Raka menginspirasi kita hari ini.